Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanisya Putri Autama dengan NIM 102032300105. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem DNA logic dengan case inbound barang. Jadi untuk pertama-tama pastinya akan membuat layout gudangnya dulu. Nah, untuk pembuatan layout gudangnya sendiri, ini kita dapat menggunakan presentation di bagian rectangle. Lalu kita akan kembali ke proses modeling library yang dimana kita akan menggunakan beberapa opsi space markup seperti path, point node itu berguna untuk jalur truk, untuk path-nya sendiri, dan juga point node dimana seperti titik originnya. Lalu di dalam gudang sini terdapat kotak kecil juga yang dimana kita kembali menggunakan rectangle yang berfungsi untuk forklift parkingnya. Setelah itu di sini terdapat pallet truck juga yang dimana tentunya berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang. Lalu kita juga akan menggunakan path untuk menentukan bagaimana jalur forkliftnya. Setelah itu, kita akan menambahkan wall sebagai pembatas bangunannya yang dapat kita akses di pedestrian library di sini. Setelah layout gudangnya sudah jadi, kita akan menambahkan flowchart untuk menambahkan fungsi bagaimana aliran barang dalam gudangnya terjadi. Yang pertama, kita akan menggunakan source yang berguna untuk menentukan palletnya. Jadi untuk arrivals defined by-nya kita akan menggunakan opsi inter-arrival time, yang dimana inter-arrival time-nya sebesar 1 menit. Lalu first arrival time-nya sebesar 7 second. Untuk maksimum number of arrival-nya kita dapat menggunakan 100, dan location of arrival-nya kita dapat menggunakan network atau GIS node yang dimana node-nya terdapat di node 1, yang dimana node 1 juga terdapat di kotak kecil atau rectangle tersebut. Nah, dengan kecepatan 10 meter per second. Lalu kita dapat menambahkan rack-store. Di sini sebagai contoh terdapat warna hijau yang dimana itu merupakan rak pertama dari rak pallet pertama. Sebagai contoh di sini pallet truck atau rack sistemnya kita dapat menggunakan opsi pallet truck. Lalu elevation time per levelnya kita dapat menggunakan waktu sebesar 5 second, dan juga agent locationnya kita dapat menggunakan node 1. Kenapa? Karena setelah dari node 1 itu akan diarahkan ke rack store di mana pallet truck yang pertama. Nah, untuk resource to move-nya kenapa harus diisi atau diklik? Itu bertujuan untuk datangnya forklift. Lalu kita dapat menambahkan delay yang dimana berguna untuk waktu tunggu seberapa lama barangnya ditaruh di dalam rak tersebut. Di sini kita menggunakan contoh waktu delay time-nya 3 menit. Yang terakhir kita dapat menambahkan sync yang dimana sync berguna untuk mengakhiri blok atau flowchart yang sudah kita buat. Nah, itu adalah flowchart di mana barang datang lalu akan ditaruh ke rak. Nah, untuk flowchart setelahnya bisa kita lihat di bawahnya, ini merupakan pallet truck kedua dari pallet truck 1 yang berwarna hijau, bisa dilihat di layar. Lalu ini pallet truck pertama dari pallet truck kedua, dan ini pallet truck kedua dari pallet truck kedua dengan sistem atau ketentuan waktu yang sama. Lalu di sini ada flowchart yang terakhir, di mana flowchart ini berfungsi untuk menambahkan jalur truknya. Jadi yang pertama kita dapat
membuat ketentuan untuk arrivals define by-nya kita menggunakan inter-arrival time juga, dan untuk inter-arrival time-nya kita dapat menggunakan waktu sebesar 3 menit dengan first arrival time-nya 5 second dan maximum number of arrivals-nya 10. Untuk location of arrival-nya kita juga menggunakan network atau GIS node yang dimana node-nya menggunakan node dengan speed 10 meter per second. Lalu di sini kita dapat menambahkan move to yang dimana kita dari point node yang awal di point originnya kedatangan kita dapat menuju ke attractor atau rectangle-nya ini yang dimana akan terjadi loadingnya barang. Lalu kita akan menambahkan delay dengan delay time-nya 2 menit dan juga capacity-nya 1. Lalu kita dapat menambahkan move to dancing yang dimana berguna untuk mengakhiri flowchart tersebut. Lalu ini ada Lalu di sini ada resource pool yang berguna untuk engine type-nya. Jadi untuk resource type-nya di sini kita menggunakan moving. Kenapa? Karena dia akan berpindah tempat dengan capacity define-nya directly dan capacity-nya 5. Nah, untuk new resource unit-nya kita menggunakan forklift untuk engine-nya dengan speed 10 meters per second dan home location-nya terdapat di node 2 yaitu di point origin-nya. Lalu kita akan coba running di sini untuk melihat bagaimana sistemnya bekerja. Nah, itu merupakan simulasi bagaimana aliran barang dari barang datang, loading barang, sampai barang ditaruh di pallet truck dalam sebuah warehouse. Sekian penjelasan dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.